Selamat pagi anak-anak semua, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu di dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Allah Penolong di Masa Kesukaran yang diambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-8. Ada banyak masa yang sukar dalam hidup manusia. Ketika anak-anak mau menghadapi ujian atau ulangan, mungkin itu adalah masa yang sukar bagi anak-anak semua. Menghadapi hal seperti sekarang ini, yaitu wabah, virus corona yang mematikan, kita mengalami masa yang sukar. Anak-anak tidak dapat belajar di sekolah dan bermain dengan teman-teman seperti biasanya. Mungkin juga ada orang tua yang di PHK atau dirumahkan, tidak dapat bekerja seperti biasanya. Maka ini pun adalah masa yang sukar bagi kita semua. Dikala kesukaran datang, kita butuh seseorang sebagai penolong. Apakah itu dari keluarga sendiri, dari teman atau sesama orang percaya di dalam gereja kita, dan tentu di atas semuanya kita butuh pertolongan Tuhan. Pemazmur menjumpai pertolongan Tuhan pada masa kesukaran. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Pada zaman Raja Daud, ada tempat-tempat perlindungan dikala angin ribut meniup. Contohnya, banyak gunung-gunung batu di sekitar daerah Israel. Di mana-mana di dunia ini ada juga tempat-tempat perlindungan. Misalnya, manusia membangun benteng-benteng perlindungan untuk melindungi diri dari serangan musuh ketika berperang. Manusia membangun ruang bawah tanah untuk melindungi diri dari bencana dan sebagainya. Dikala kesusahan datang seperti saat ini, siapakah tempat perlindungan kita? Tempat perlindungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai gunung batu kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberi kelegaan, memberi damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kedua, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita dapat menerima kekuatan dari teman, dari anggota keluarga, dari harta yang kita miliki. Tetapi kekuatan yang terbesar yang dapat kita peroleh di kala kesusahan melanda kita ialah dari Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 28 ayat 7a menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Percayalah, Tuhan Yesus akan memberi kekuatan kepada kita jikalau kita mau datang kepadanya. Yang ketiga, pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah penolong. Allah menolong kita melalui firman-Nya. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Allah dapat menolong kita melalui iman kita. Matius 17 ayat 20 mengatakan bahwa kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Apakah yang menjadi masalah kita pada saat ini? Tetaplah beriman bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah dapat menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Yohanes 14 ayat 16 menyatakan bahwa Bapa memberikan kepada kita seorang penolong yang lain
yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus untuk tetap tinggal di dalam hati kita, memenuhi kita, sehingga kita tetap kuat dalam menghadapi pencobaan apapun juga. Demikianlah anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita.